Kopi dulu. Tarik lebih. Oke. Yang panas lagi. Tahu kamu tak ada. Apa tidak pancing? Kan mancing apa? Mancing rimau. Ketong kau tu juara banyak sini. Iya. Pes. Kau siap kan? Yalah mana lagi? Siap lah. Kau tahu nak sejarah siap ni? Tak tahu dah. Macam mana ni? Katong siap, tak tahu sejarah siap. Kalau aku okey lah, penakang. Ayo, depan sikit awak. Usah ke kena? Ya. Katong siap, tak tahu sejarah siap. 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 Kulangkahkan kakiku untuk memulai hari yang baru. Ternyata banyak tempat yang belum aku lihat. Jauh sudah berjalan, ku temukan masa depan. Ku tahu hari esok, belajarlah selalu dari masa lalu. Panjang sudah perjuangan 12 sultan, bukan hanya untuk dikenang. jadikan pelajaran. Istana Siak, istana peraduan, balai kerapatan tinggi, masjid Sahabudin, madrasah Nisa, madrasah Taufikiyah, tangsi Belanda, rumah Datuk pesisir, gudang mesin, kelenteng Hong Siokyong, kawasan pejinaan. Begitu banyak tinggalan budaya Siak yang harus kita lestarikan. Pak. Berarti bapak tahu nak sejarah Siak ni macam mana? Ngalah engkau sejarah Siak kau tanya sama aku. Tahulah aku orang Siak asli dia kecil Siak ni. Pas lah pak. Cerita ke pak Siak dulu macam mana pak? Pak, lanjut pak. Dah, Siak dulu. Siak dulu berjaan. Aku orang Siak. Lama terkejut aku. Aduh. Apa tu? Aduh je. Maling tadi tu tak? Iya maling tu. Lanjut lah pak. Maling tu tak? Kacau macam tu. Maling pun. Oh itu. Sekejap Kau tanyalah sama atuk kau tu.
Assalamualaikum, Dok. Aku nak menanya ini tuh. Aku dah tahu dah, kau datang ke sini nak ngapo. Kau dengarkan asisten Atuk bercakap ni. Kerajaan Siak berdiri pada tahun 1723 di Buantan. Didirikan oleh Raja Kecik bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Siak memiliki 12 sultan. Sultan pertama hingga ke-6 bernasabkan Melayu. Sultan ke-7 hingga ke-12 bernasabkan Ahlul Bait. Pada tahun 1945, Kerajaan Siak menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Selama periode tersebut, pastinya banyak meninggalkan jejak sejarah yang bisa kita lihat hingga hari ini. Kau nak tahu apa aja, Pis? Kau dengarkan ni. Istana Siak bernama Istana Asyerayah Al-Hashimiyah didirikan pada tahun 1889 pada masa Sultan ke-11, Sultan Syarif Hashim. Bangunan megah berarsitektur Timur Tengah, India dan Eropa, serta memiliki sentuhan arsitektur Melayu yang sangat kental, dirancang oleh arsitek berkebangsaan Jerman Van de Voorde. Bangunan berbahan bata dan beton ini terdiri dari 2 lantai, dengan 6 ruang di lantai bawah dan 9 ruang di lantai atas. Ornamen didatangkan khusus dari beberapa negara Eropa dan keramik dari Prancis. Di puncak bangunan terdapat 6 patung elang sebagai simbol keberanian istana, dan patung ini dirancang khusus oleh arsitek kerajaan berdarah Melayu, yakni Tengku Sulung Putra dengan gelar Sida-Sida Indra. Selain Istana Siak, bangunan istana lainnya yang masih bisa kita lihat adalah Istana Peraduan. Istana Peraduan merupakan rumah hunian pribadi Sultan Syarif Qasim II yang merupakan anugerah pernikahan dengan permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah. Bangunan Istana Peraduan diperkirakan dibangun pada tahun 1918. Istana Peraduan terdiri dari 3 buah bangunan. Bangunan pertama merupakan rumah kediaman Sultan, terdiri dari ruang menerima tamu, 2 bilik, dan 1 ruang jamuan. Bangunan kedua merupakan bangunan memanjang, terdiri dari 2 bilik, tempat tinggal dayang atau pelayan Sultan dan permaisuri. Sementara bangunan ketiga merupakan ruang dapur dan kamar mandi. Pada tahun 1927, dibangunlah sebuah sekolah yang bernama Sultanah Latifah School, atau yang hari ini dikenal sebagai Madrasatun Nisa. Bangunan ini berada tidak jauh dari Istana Siak, karena diperuntukkan bagi anak-anak perempuan pejabat lingkungan kerajaan dan bersifat sekolah agama khusus perempuan. Madrasah Taufikiyah didirikan pada tahun 1917 oleh Sultan Syarif Qasim II. Madrasah ini diperuntukkan bagi murid laki-laki. Madrasah ini mengajarkan tentang ilmu agama, seni, dan olahraga. Masjid kerajaan yang bernama Masjid Raya Shahabuddin didirikan pada masa Sultan Syarif Hashim. Bernama Shahabuddin diambil dari kata syah yang dalam bahasa Persia berarti penguasa, dan al-din dari bahasa Arab yang berarti agama. Shahabuddin sendiri bermakna bahwa sultan bukan hanya penguasa negeri, tetapi juga seorang penguasa agama. Balai Rungsri dibangun pada masa Sultan Syarif Hashim
bersamaan dengan Istana Siak. Lingkungan bangunan ini disebut juga Koto Balai. Fungsi dari bangunan ini adalah tempat penobatan sultan dan dipergunakan juga sebagai tempat bermusyawarah pembesar kerajaan, serta pengadilan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dengan ruang utama berada di lantai atas, memiliki 3 ruang untuk ruang sidang, ruang panitera, dan ruang tunggu. Sementara di lantai bawah terdapat 3 ruangan yang dibagi ke dalam 7 bilik sebagai ruang kantor pejabat kerajaan. Pintu masuk utama ke gedung ini terbuat dari bata berplaster, menghadap Sungai Siak di sisi selatan. Sementara di sisi barat terdapat tangga kayu dan di sisi timur terdapat tangga spiral besi. Perbedaan tangga ini bermakna jika seseorang yang disidang terbukti bersalah, maka dia akan turun melalui tangga kayu. Dan jika terbukti tidak bersalah, maka dia akan turun dari tangga spiral besi. Arsitek bangunan ini adalah Tengku Sulung Putra yang bergelar Sida-Sida Indra. Gudang Mesiu merupakan tempat penyimpanan mesiu serta persenjataan lainnya. Bangunan ini memiliki bentuk persegi panjang dengan dinding tebal yang tersusun oleh bata berplaster dengan plaster yang terbuat dari kapur. Bagian atap bangunan tersebut terbuat dari coran berbentuk limas. Di sekeliling bangunan terdapat pagar keliling dengan tinggi 1 meter dan tersusun oleh bata berplaster. Gudang Mesiu selesai dibangun pada tanggal 6 Oktober 1890. Klenteng Hoksiukyong dibangun pada masa Sultan Syarif Qasim I, tepatnya pada tahun 1871. Klenteng merupakan tempat ibadah bagi etnis Tionghoa. Klenteng Hoksiukyong memiliki 3 buah patung pada altarnya dengan dewa utama adalah Toa Pekong atau Dewa Kemakmuran. Tangsi Belanda, bangunan ini selesai dibangun dan difungsikan pada tahun 1860 sebagai bangunan pertahanan bagi militer Belanda. Pada tahun 1893, pagar tembok yang mengelilingi bangunan pertahanan ini dibongkar dan diganti dengan pagar kawat berduri pada tahun 1894. Sejak saat itu, bangunan pertahanan ini tidak digunakan lagi untuk kepentingan militer. Lalu pada tahun 1919, bangunan bagian depan disewakan. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini sempat difungsikan sebagai barak militer dan balai kesehatan bagi tentara Jepang. Setelah kemerdekaan, bangunan ini sempat digunakan sebagai sekolah, kantor kecamatan, terminal, dan akhirnya kosong tidak digunakan. Rumah Datuk Pesisir. Datuk Pesisir adalah seorang dewan menteri atau penasehat pada kerajaan Siak. Selain Datuk Pesisir, ada 3 orang datuk lainnya. Mereka adalah Datuk Tanah Datar, Datuk 50, dan Datuk Kampar. Datuk Pesisir diangkat pada masa Sultan Syarif Qasim II. Nama beliau adalah Datuk Muhammad Zain. Rumah Datuk Pesisir terletak di Jalan Datuk Pesisir, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Mempura. Atap bangunan berbentuk limas terbuat dari bahan seng. Bagian dinding bangunan terbuat dari kayu dan terbagi dalam 3 bagian ruang. Bagian depan merupakan bagian lepas yang di bagian timurnya berbentuk segi 6. Bagian tengah terdiri dari 3 buah ruang, yaitu terdiri dari suatu ruang besar dan 2 buah kamar. Bagian akhir adalah bagian belakang. Posisinya lebih rendah dibanding ruang depan dan tengah. Untuk menuju ruang belakang, terdapat lorong yang menurun dengan menggunakan anak tangga. Ruang belakang difungsikan
dijadikan sebagai dapur dan kamar mandi. Aku udah dapat dah ceritanya. Semuanya ada dalam buku ni. Kosong? Kau tahu tuh gue? Jangan-jangan dia. Kulangkahkan kakiku untuk memulai hari yang baru. Ternyata banyak tempat yang belum aku lihat. Jauh sudah berjalan